lebat banget Kak, nggak ada sama sekali yang bisa diselamatin, semuanya itu tuh udah bener-bener mati. Matinya tuh ada yang mati kebakar Kak, terus ada juga serem, ada yang kepotong-kepotong gitu Kak, badannya misah-misah. Terus tempatnya itu tuh kayak hitam banget, kayak abis dibom kali kayak abis dibom tuh kan hitam banget, gosong kayak patah panci gitu kan kayak hitamnya. Terus pohon-pohon tuh udah tinggal ranting-rantingnya doang, terus di plek jatuh sendiri gitu kan Kak. Nah terus itu tuh negaranya sih aku ngeliat tuh Indonesia di sini, negaranya tuh di sininya. Ini Indonesia, di sini ini negara ini. Nggak tahu negara apa. Jadi Indonesia tuh kena efeknya lumayan besar Kak. Shalom, pada tanggal 7 Juni 2015 minggu lalu saya mendapatkan penglihatan bahwa meteor yang pada beberapa waktu yang lalu pernah diperkirakan sangat mendekati bumi dan hampir menabrak bumi, tetapi ternyata melewatinya, dia mau kembali ke tempat asalnya. Tetapi pada saat dia perjalanan kembali, tiba-tiba dia berhenti di satu titik. Dan pada saat meteor itu berhenti, saya melihat bahwa Tuhan Yesus membawa orang-orang yang akan diangkatnya dari bumi pergi dalam perjalanan ke surga. Pada saat Tuhan Yesus sudah pergi, meteor itu kemudian berbalik ke bumi dengan kecepatan yang sangat cepat, berbeda dengan kecepatan saat dia datang sebelumnya, dan langsung menghantam bumi sehingga bumi itu bergoyang dan hampir retak. Negara yang tepat kena meteor itu seluruhnya isinya hancur, gosong, dan tidak ada lagi yang dapat diselamatkan. Sehingga negara yang berada di arah berlawanan dari negara yang terkena itu pun mendapatkan efek dari meteor itu. Meteor itu tidak berukuran besar, tetapi meteor itu dapat menghantam bumi dengan efek yang sangat kencang sehingga seluruh bumi terkena efek dari meteor itu. Pecahan-pecahannya saja juga dapat membangkitkan seperti gunung berapi yang sudah tidak aktif dapat aktif lagi hanya dengan terkena pecahan-pecahan meteor itu. Negara yang terkena meteor ini mendapatkan bantuan dari negara-negara sekelilingnya yang berusaha membantu negara ini. Tetapi negara ini sudah sangat tidak bisa diselamatkan, sehingga negara ini sudah dianggap tidak ada lagi oleh negara-negara yang lain, dan negara ini hanya dijadikan sejarah. Lalu saya melihat juga bahwa negara-negara yang terkena efeknya ini orang-orang yang ada di negara itu terdapat luka-luka yang lumayan serius sehingga harus ditolong dengan cepat. Ya, kita menganjurkan sudah waktunya loh. Iya, sudah waktunya. Tapi kan bukan saya nggak mau. Udah rekam. Kenapa nggak rekam? Ya kenapa Pak? Itu hak saya. Ini lengkap semua mobil saya. Hak saya. Saya pun ada. Bapak jangan memaksa saya vaksin. Kalau memaksa nggak bisa. Saya kan mau, bukan berarti saya nggak mau. Saya di Polres. Tuh, coba lihat apanya itu. Vaksin saya sama apa lengkap. Bukan saya tak mau. Kalau memaksa saya tidak mau dipaksa. Bukan, kita menganjurkan waktunya. Ini sudah. Bapak memaksa, kalau nggak bisa itu suruh putar balik. Kan itu memaksa namanya. Kalau kita anjurkan. Israel terima sapi merah, siap bangun bait suci ketiga. Inilah suasana penyambutan 5 sapi merah yang tiba di Israel pada hari Kamis, 15 September 2022. Sapi merah sangat sulit ditemukan, sehingga momen kedatangan 5 sapi merah ke Israel merupakan momen spesial yang ditunggu-tunggu orang Yahudi Ortodoks, mereka yang menanti-nantikan Mesias. Sapi-sapi ini diterbangkan dari Amerika Serikat untuk dibawa ke Haifa, lokasi karantina selama seminggu. Sapi merah dibiarkan di peternakan milik orang Kristen di Texas, Amerika Serikat, di bawah pengawasan organisasi Boneh Israel. Hasil ternak kemudian diseleksi oleh rabi dari The Temple Institute, LSM dari Israel yang fokus pada rencana pembangunan bait suci ketiga.
Pemirsa, drone atau pesawat tanpa awak yang digunakan untuk menjadi taksi mulai melakukan uji coba terbang di Kabupaten Klungkung, Bali. Pesawat tanpa awak Ehang 216 itu mampu membawa 2 penumpang dengan ketinggian 300 meter dan kecepatan 130 km per jamnya. Sebelum beroperasi transportasi udara itu, perusahaan Prestige Image Motorcars masih menunggu izin dari Kementerian Perhubungan. Presiden Direktur Prestige Image Motorcars, Rudi Salim mengatakan, Ehang 216 ini diharapkan menjadi pionir inovasi serta implementasi kota pintar berbasis digital dan juga menjadi solusi mobilitas yang efisien. Taksi terbang Ehang 216 bisa mengantar penumpang di area perkotaan dengan memanfaatkan jaringan internet 4G dan 5G dan dikendalikan oleh pilot di darat. Spesifikasi Ehang 216 adalah bisa terbang sejauh 30 km dengan membawa beban maksimal 220 kg. Ehang 216 memiliki lebar 5,6 meter dan tinggi 1,7 meter. Ehang 216 menggunakan energi listrik sebagai tenaga penggerak. Tingkat keselamatannya malah sebenarnya jauh lebih aman dibandingkan helikopter konvensional seharusnya karena mempunyai 16 baling-baling. Jadi jika ada keadaan darurat, yang pertama dilakukan adalah alert. Presiden Joko Widodo mendapatkan suntikan vaksin booster COVID-19 dosis kedua di Istana Kepresidenan Bogor. Jenis vaksin booster kedua yang diterima oleh Presiden Jokowi adalah vaksin Indovac. Penyuntikan vaksin booster kedua untuk Presiden dilakukan pada Kamis pagi. Kepala negara mengajak masyarakat, terutama tenaga kesehatan dan warga lansia untuk mendapatkan vaksinasi booster dosis kedua. Presiden Jokowi mengatakan dengan mendapat vaksin booster kedua, imunitas masyarakat dapat terjaga. Vaksin Indovac yang diterima Presiden telah melalui uji klinis dan sudah mendapatkan Emergency Use Authorization atau izin penggunaan darurat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Selesai disuntik vaksin COVID booster kedua, Presiden Jokowi langsung berangkat ke Cianjur untuk mengecek kondisi korban gempa di sana. Pertama ibu dan adik saya Vika. Almarhum ini pulang bekerja pada hari Rabu, itu sekitar 3:30 atau 4:30 sore. Di range waktu itulah. Dia pulang dan bercerita bahwa dia baru melaksanakan vaksin. Selain bercerita tentang vaksin itu, dia ada keluhan terhadap bercerita nih keluhan yang dia rasakan saat itu. Dia merasakan sakit kepala yang begitu luar biasa. Badan sekujur tulangnya itu, sekujur tubuh, tulang-tulangnya itu berasa linu ya mungkin ya, linu sakit. Dan dia mengalami demam nih, demam yang tinggi gitu. Sampai akhirnya dia tidak bisa tidur sampai ya terus malam hari yang dikeluhkan itu sakit kepalanya yang luar biasa dan sakit pada tulang sekujur tubuh itu luar biasa dan demam. Sampai orang tua akhirnya menawarkan, mau minum obat gak? Obat. Susan, 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 you're so gede, mau jadi apa? Aku kepingin pintar, biar jadi dokter. Kalau benar jadi dokter, kamu mau apa? Mau suntik orang lewat jus. Loh kalau nggak sakit kenapa disuntik? Biar obatnya laku. Susan, cita-citamu apa lagi?
You will come forth. I shall place the sorting hat on your head, and you will be sorted into your houses. Hermione Granger? Oh no. Okay, relax. Mental, that one. I'm telling you. Right then. Right. Okay. Gryffindor! Draco Malfoy. Slytherin! There's not a witch or wizard who went bad who wasn't in Slytherin. Susan Bones. Harry, what is it? Where shall I Nothing. Nothing, I'm fine. Let's see. I know. Hufflepuff! Ronald Weasley. Ha! Another Weasley. I know just what to do with you. Gryffindor! Di tepi jalan, si miskin menjerit, hidup meminta dan menerima. Yang kaya tertawa, berpesta pora, hidup menumpang di kecurangan. Sadarlah kau cara hidupmu yang hanya menelan korban yang lain. Bintang jatuh, hari kiamat, pengadilan yang penghabisan. Itulah hidup, semakin biasa, seakan tak pedulikan lagi. Gunung-gunung yang kukuh terpancang, hari itu akan diterbangkan. Gedung-gedung yang tinggi menjulang, hari itu akan ditumbangkan. Hari itu, hari kiamat, hari yang menghancurkan jagat. Hari itu, hari kiamat, hari yang menghancurkan umat. Lautan yang selalu bergelombang, hari itu akan ditumpahkan. Langit yang penuh dengan bintang, hari itu akan dihempaskan.
Hari itu, hari kiamat, hari yang menghancurkan jagat. Hari itu, hari kiamat, hari yang menghancurkan umat. Hari itu tiada lagi perlindungan. Hari itu tiada lagi pertolongan. Semua orang ketakutan, jerit dan tangis memilukan. Rasa kengerian. Yang pertama, di hari pertama pelaksanaan G20, semua mata tertuju pada pertemuan antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin. Kedua kepala negara adidaya tersebut bertemu membicarakan masalah utama di kedua negara. Dalam konferensi pers kedua kepala negara ini, Trump meminta Presiden Rusia Putin untuk tidak ikut campur dalam pemilihan Presiden Amerika Serikat yang akan digelar pada 2020 mendatang. Honor to be with President Putin, his representatives, my representative. We have many things to discuss, including trade and including some disarmament, some little protectionism perhaps in a very positive way, and we're going to discuss a lot of different things. We've had great meetings, we have a very, very good relationship, and we look forward to spending some very good time together. Mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump memulai rangkaian kampanye pemilihan presiden Sabtu 28 Januari 2023. Ia menyatakan sangat berkomitmen untuk merebut kembali kepemimpinan di Gedung Putih tahun 2024. Sebelumnya, kampanyenya berhenti di negara bagian utama yang memberikan suara lebih awal lebih dari 2 bulan setelah ia mengumumkan niatnya untuk mencalonkan diri. Selain di New Hampshire, Salem, Trump bersafari ke Columbia di negara bagian South Carolina bersama timnya. Adapun New Hampshire dan South Carolina adalah 2 dari 4 negara bagian yang menggelar kontes nominasi calon presiden. Penampilannya di New Hampshire dan South Carolina adalah kesempatan untuk menjawab keluhan dari berbagai rekan Republik bahwa pertandingan ulang yang direncanakannya dengan Presiden Demokrat Joe Biden telah dimulai. Namun dibandingkan acara kampanye Trump yang biasanya besar-besaran, kampanye di Columbia terhitung sepi. Ia menepis anggapan soal sepinya langkah kampanye dan mengatakan kampanye-kampanye yang lebih besar dari biasanya sudah disiapkan. Sejak mengumumkan akan maju di pemilihan Presiden Amerika Serikat pada November 2022, Trump tak terlihat melakukan kampanye signifikan. Walakin para pembantunya menekankan mereka sibuk di belakang layar. Dalam beberapa pekan terakhir, para pendukung mulai mendekati para pejabat terpilih untuk mengamankan suara bagi Trump. Trump yang pernah menjadi pusat gravitasi Partai Republik kini justru jadi pusat kekhawatiran. Semakin banyak pejabat Republikan khawatir atas kemampuan Trump untuk mengalahkan Joe Biden. And on the other side, we have 3 symbols. We are very happy to announce that the Mikdash Educational Center just produced a new Cyrus Trump Temple coin. This special coin was produced and minted for the 70 years of the independence of the State of Israel, and to honor and praise President Donald Trump, who promised, but not only promised, also fulfilled this promise, and next week will move the American embassy to Jerusalem. Charged me
to build him a house in Jerusalem. The candelabra was always the symbol of the state of Israel. In 3 languages, in Hebrew, in English, and in Arabic. עזוב את איראן עכשיו, דיברנו על איראן מקודם. President Trump is starting a prophetic process by moving the American embassy to Jerusalem. Just like King Cyrus 2,500 years ago said, he charged me to build a house in Jerusalem. Here again, President Trump is building a house in Jerusalem.